Drama Your Honor kembali lagi dimulai dengan Pan Ho yang memperhatikan Chong Ha dan neneknya ketika rumah mereka tiba-tiba meledak. Ia mencoba menyelamatkan mereka tetapi sia-sia. Di tempat lain, Dewan Direksi di Wowon sedang sibuk dan berdebat tentang apa yang harus dilakukan. Gang Heon datang dan memberitahu mereka untuk fokus pada tugas mereka sendiri, menyiratkan bahwa ia akan mengurus masalah itu sendiri. Di lokasi ledakan, polisi tiba, termasuk detektif Yang Chae-rim. Kakak Chong Ha juga tiba dan polisi menyampaikan berita itu kepadanya. Gang Heon kemudian pergi ke lokasi kematian putranya. Dia mengetahui tentang kebakaran di rumah Sang Taek dan kemudian memberi isyarat kepada sekretarisnya, yang mengangguk dan berjalan pergi. Yi Huan bertemu Pan Ho. Ia tampak yakin bahwa Gang Heon yang mengatur ledakan itu. Pan Ho lebih khawatir tentang apa yang akan dilakukan Sang Taek saat mendengar berita itu. Sementara itu, Sang Hyuk menangkap salah satu anak buah Gang Heon. Ia bekerja untuk istri Gang Heon dan Sang Hyuk menuduhnya mengenal orang-orang dari geng Boodu. Ia memerintahkannya untuk menghubungkannya dengan salah satu dari mereka. Ketika ia kembali ke kamarnya, ia mendapati sekretaris Gang Heon sedang menunggunya. Sekretaris itu berkata bahwa Gang Heon ingin bertemu dengannya. Di tempat lain, Yi Huan, Jo Mi-yeon, dan Jong, tukang daging dari episode sebelumnya, mendiskusikan apa yang harus dilakukan. Yi Huan mengungkapkan bahwa pelakunya adalah Pan Ho, yang tampaknya merupakan ide yang buruk. Namun, ia memberitahu Mi-yeon untuk mempertimbangkan kekuatan geng Boodu jika mereka dapat mempertahankan hakim seperti Pan Ho, yang pasti akan terus dipromosikan di Departemen Kehakiman. Ia tampaknya setuju untuk membantu menutupi kecelakaan tersebut, tetapi kita melihat bahwa ia juga merekam video seluruh pertemuan ini. Di rumah sakit, Chong Gang tidak mengenali jasad nenek dan saudara perempuannya, yang menghambat penyelidikan. Di rumah, Sang Hyuk datang untuk menemui Gang Heon tetapi malah dipukuli. Gang Heon menyuruhnya berhenti mencampuri penyelidikan kematian Sang Hyun dan pergi ke Amerika Serikat. Sementara itu, Lee Sang Taek melihat laporan berita tentang kebakaran tersebut. Pan Ho mulai menerima pesan teks dari orang anonim yang tahu apa yang telah dilakukannya. Ketika ia mencoba menelepon nomor tersebut, nomor itu tidak aktif. Di sisi lain, Ho Yang sedang menelepon Kim Eng. Mereka tampak saling mengenal dengan baik dan berencana untuk bertemu. Di jalan yang remang-remang, seorang pria berjaket mengilap menjual beberapa obat bius kepada dua pria. Sang Hyuk mendekatinya dan memberinya sekantong uang. Gang Heon dan sekretarisnya membahas bagaimana Sang Taek tidak mungkin menjadi pembunuhnya karena panggilan telepon darurat mengungkapkan bahwa pelakunya menderita asma. Sekretaris itu kemudian menunjukkan suara alarm ban mobil yang kempes dalam rekaman itu. Ia berkata mereka harus mencari bengkel mobil. Mereka menemukan bengkel yang tepat dan melihat rekaman Pan Ho yang masuk, meskipun wajahnya tertutup oleh topi. Chong Geong menghubungi geng Boodu yang mengizinkannya berbicara dengan Sang Taek lewat telepon. Anak laki-laki itu ingin membalas dendam. Sang Taek berbicara dengan Jo Mi-yeon dan menyuruhnya untuk tidak melakukan apapun. Lagi pula dia berada di pihak yang lebih unggul sekarang karena dia bisa menyerahkannya kepada Gang Heon kapan saja. Pengedar narkoba sebelumnya, Jo Bin juga ada di sana dan dia langsung menelepon Sang Hyuk dan memberitahunya bahwa Sang Taek akan segera bertemu Mi-yeon. Sang Hyuk menyuruhnya untuk menyiapkan senjata untuknya. Pan Ho tentu saja tidak banyak tidur. Di pagi hari, ia mendapat kunjungan dari orang yang tidak lain adalah Sang Taek. Ia memberitahu Pan Ho untuk menyetorkan harga kejahatannya ke rekening bank Sang Taek. Jika cukup, ia akan melarikan diri ke Kamboja. Jika tidak, ia akan pergi ke Gang Heon. Detektif Yang Chae-rim menyelidiki kebakaran tersebut dan menyadari bahwa itu adalah pembakaran. Tempat itu memang sudah dirancang sedemikian rupa untuk meledak. Sekretaris Gang Heon memberitahu Gang Heon bahwa mobil itu milik Jong Hye, yang suaminya adalah Song Pan Ho. Chae-rim kemudian mengunjungi Gang Heon dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan dipanggil untuk melakukan penyelidikan terkait kebakaran tersebut. Gang Heon kemudian bertanya apakah dia yakin Sang Taek membunuh putranya. Saat pergi, Pan Ho mencoba menghubungi Chong Gang karena dia yakin Chong Gang dalam bahaya. Anak laki-laki itu tinggal bersama geng Boodu saat ini. Jong memberitahu bahwa dia dan ayahnya akan pergi ke Kamboja malam itu. Pan Ho menemui Yi Huan dan memberinya sekantong penuh uang 500 juta won. Dia meminta Yi Huan untuk mentransfernya ke rekening Sang Taek. Sementara itu, Gang Heon semakin dekat untuk menangkap Pan Ho ketika bengkel mobil mengenali wajahnya.
Sang Taek menerima uangnya dan Mi Yeon menyuruhnya datang ke dermaga pukul 11 malam. Dia melaporkan hal ini kepada Yi Huan. Eng mengunjungi tempat peristirahatan Sang Hyun, di mana ia juga bertemu dengan Ho Yang. Di tempat lain, Gang Heon dan sekretarisnya mengetahui dari pekerja gudang bahwa Pan Ho telah mengambil lampu depan. Chong Gang dibawa ke dermaga oleh 4 orang dari geng Boodu. Sang Taek tiba tetapi menyadari bahwa geng tersebut tidak bermaksud membiarkannya pergi hidup-hidup. Ia memberi Chong Gang sekantong uang dan menyuruhnya lari. Sisanya mulai berkelahi tetapi mereka diganggu oleh Sang Hyuk, yang menembak mati mereka semua. Di rumah, Pan Ho mendapat panggilan telepon lagi dari nomor terlarang tetapi tidak diangkat. Ia mendapat pesan teks lain yang mengatakan, "Aku tahu siapa yang membunuh putra Gang Heon." Ketika orang itu menelepon lagi, Pan Ho mengangkatnya. Orang itu mengatakan kepadanya bahwa ia menyaksikan mobil itu pada hari kecelakaan. Episode berikutnya dari Your Honor dimulai dengan Sang Hyuk yang membunuh Sang Taek dan anggota Boodu Gang lainnya. Tanpa sepengetahuannya, Chong Gang merekam video pembunuhan itu di ponselnya. Kemudian, ia menemukan buku cek senilai 500 juta won di tasnya. Namun, ia tidak menginginkan uang, ia menginginkan balas dendam. Pan Ho berbicara dengan penelepon anonim itu. Pria itu bekerja di bengkel mobil. Ia melihat mobil Ho Yang yang rusak dan bahkan melihat Ho Yang melempar ponselnya ke danau lalu pulang. Ia meminta Pan Ho untuk mengirimkan uang kepadanya. Gang Heon, yang kini mencurigai Pan Ho, tidak habis pikir bagaimana seseorang yang begitu sopan bisa melakukan hal ini. Polisi mulai menyelidiki pembantaian di dermaga. Mi Yeon mengetahuinya dari berita dan menjadi marah. Pan Ho meminta untuk bertemu Chae Rim dan mengetahui bahwa Sang Taek telah meninggal. Gang Heon juga melihat berita itu dan memutuskan untuk menemui Mi Yeon. Pan Ho mengunjungi Yi Huan, benar-benar putus asa dengan banyaknya nyawa yang hilang karena masalah ini. Ia menyesal telah menjadi jahat, tetapi Yi Huan menasihatinya untuk tetap jahat sampai akhir, demi melindungi dirinya sendiri. Gang Heon bertemu Mi Yeon. Mi Yeon mengakui bahwa geng tersebut berencana untuk menyingkirkan Sang Taek secara diam-diam karena ia biasa melakukan pekerjaan sambilan untuk mereka. Gang Heon tidak percaya bahwa Mi Yeon mengatakan yang sebenarnya. Mi Yeon kemudian membawa Jo Bin yang sudah babak belur, yang mengaku bahwa Sang Hyuk menyuruhnya membeli senjata yang membunuh Sang Taek dan yang lainnya. Mi Yeon juga mengakui bahwa seorang pria bernama Hyun Soo, sekretaris istri Gang Heon, memerintahkan Jo Bin untuk membakar rumah Sang Taek. Sementara itu, Chong Gang menghubungi Chae Rim. Ia bercerita tentang video yang direkamnya. Di tempat lain, Ho Yang sedang mencari artikel tentang Sang Hyuk yang didakwa atas penyerangan. Ia kemudian bergabung dengan Eng, yang meminta maaf karena terlambat. Ia bertanya padanya orang macam apa Sang Hyuk itu. Eng berkata ia merasa kasihan padanya karena ia kehilangan ibunya di usia muda. Chae Rim menunjukkan video Sang Hyuk yang membunuh Sang Taek kepada Pan Ho. Pan Ho bertekad untuk menangkapnya dan merujuk pada insiden 2 tahun lalu yang melibatkan Sang Hyuk. Gang Heon pergi ke rumah Pan Ho, sementara Pan Ho dan putranya sedang keluar. Ia berjalan melewati rumah itu lalu menghisap sebatang rokok dan meletakkannya di meja tengah. Sang Hyuk mencoba membeli tiket pesawat ke luar negeri, tetapi paspornya diblokir. Ia mulai melarikan diri. Gang Heon mengetahui hal ini dan memberitahu sekretarisnya untuk menemukan Sang Hyuk secepat mungkin. Pan Ho mengunjungi pemilik bengkel mobil. Ia bertanya apakah ada orang asing di antara staf bengkel. Pemilik bengkel itu menyebutkan seorang pria bernama Tirap dan berkata bahwa ia telah berhenti tetapi mungkin akan kembali untuk mengambil perkakasnya suatu hari nanti. Anak buah Gang Heon menangkap Hyun Soo, yang telah membakar bengkel itu. Ketika ia berkata bahwa istri Gang Heon memerintahkannya untuk melakukannya, Gang Heon menembaknya dari jarak dekat. Sang Hyuk, yang bersembunyi di sebuah restoran acak, memanggil salah satu anak buahnya di kepolisian. Dia adalah orang yang sama yang bekerja bersama Chae Rim. Ketika dia mengungkapkan bahwa Chae Rim memiliki bukti yang memberatkannya, Sang Hyuk menyuruhnya untuk menyelundupkannya keluar dengan imbalan 100 juta won. Pan Ho kemudian pergi ke tempat penyewaan mobil dan meminta mobil putih dengan kaca film. Saat kembali ke rumah, ia menemukan rokok Gang Heon di meja tengah. Saat polisi tadi mencoba mengatur perjalanan untuk Sang Hyuk, dia disergap. Tak lain adalah Chae Rim, yang tahu bahwa dia bekerja untuk Won selama ini. Chae Rim menyuruhnya membantu mereka menangkap Sang Hyuk sebagai imbalan untuk mengubur keterlibatannya.
Beginilah cara mereka menangkap Sang Hyuk saat dia mencoba meninggalkan negara itu melalui perahu. Chaerim membawa Sang Hyuk ke gudang tempat dia menolak untuk memberinya pengacara dan menunjukkan video itu. Chaerim kemudian menelepon Pan-ho dan memberitahu dia bahwa dia telah menangkap Sang Hyuk. Dia juga menyembunyikan Chong-gang sebagai saksi kunci. Saat ini, Pan-ho sedang berada di mobil sewaan barunya, mengawasi T-Rap di bengkel mobil. Ketika T-Rap pergi, Pan-ho mengikutinya tetapi tidak menyadari bahwa anak buah Gang Heon juga mengikutinya. Pan-ho mengikuti T-Rap ke gudang tak terpakai, yang tampaknya menjadi rumah sementaranya. T-Rap memergokinya sedang mengintip dan Pan-ho bertanya berapa banyak uang yang diinginkannya. Dia bilang dia menginginkan 1 miliar won, yang jelas-jelas tidak mampu dibayar Pan-ho. Hal ini membuat T-Rap marah dan menyerang Pan-ho. Pan-ho akhirnya diselamatkan oleh sekretaris Gang Heon, yang berhasil melumpuhkan T-Rap. Gang Heon sendiri masuk dan berhadapan dengan Pan-ho, yang mengaku telah membunuh Sang Hyun. Ketika Gang Heon menodongkan pistol ke kepalanya, Pan-ho mengungkapkan bahwa Sang Hyuk telah ditangkap. Ia menawarkan diri untuk menyelamatkan satu-satunya putra Gang Heon yang tersisa. Gang Heon frustrasi tetapi tidak menembak Pan-ho. Ia meminta Pan-ho untuk membuktikan dirinya dengan menembak mati T-Rap. Sekretarisnya mengeluarkan ponselnya untuk merekam semuanya. Pan-ho ragu-ragu, tetapi T-Rap mulai memohon agar dia diselamatkan. Saat dia mulai menyebut nama Ho-yang, Pan-ho tidak punya pilihan lain. Dia langsung menembak T-Rap di akhir adegan ini.